Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Image tidak perlu dijaga. Yang jago biarlah jago, karena jago hanyalah ayam. Gitu ya Lur ya. Karena di sini kita konteksnya itu konteks belajar ya. Jadi untuk para pemula yang baru terjun di dunia pengecatan atau refinishing, jadi di sini konteksnya belajar. Kalau untuk yang sudah senior, yang sudah jago ya silakan ngopi-ngopi di tempatnya Mbak Dar sini. Nanti kita ngopi bareng di sana. Di kesempatan kali ini kita akan repaint media ABS, media dari Honda Scoopy yang kemarin itu habis laka. Jadi medianya itu banyak yang pecah. Terus katanya owner bisa diperbaiki atau tidak. Nah, saya jawab bisa, tapi ternyata di tengah perjalanan itu owner mengurungkan niat. Jadi owner itu membelikan media ABS-nya itu media baru atau cupnya itu dibelikan baru ya dari dealer. Tapi di dealer itu tidak ada warna yang diinginkan oleh owner. Jadi ya sedapatnya warna nanti kita repaint ulang. Nah, di sini kita akan melakukan repaint ulang di atas media ABS dari Honda Scoopy. Ini untuk langkah awal di sini saya pilih Piu 2K Surfacer dari Autoglow untuk kodenya tadi PR4300 ya. Nah, untuk Piu 2K Surfacer sendiri itu bisa diaplikasikan di atas cat lama atau di atas permukaan dempul ataupun di atas epoxy primer gitu ya Lur ya. Ini tidak bisa diaplikasikan di atas plat. Paham? Jadi kalau untuk Piu 2K Surfacer itu tidak dilengkapi dengan anti karat. Jadi di sini untuk pure murni untuk melapisi atau mengcover cat lama ataupun dempul, guna untuk menutupi pori-pori yang tidak terlihat kasat mata. Nah, karena Piu 2K Surfacer sendiri itu memiliki tingkat pengeringan yang sangat cepat, di sekitaran 10-15 menit dia siap diamplas. Jadi di sini kita akan lakukan get coat untuk mempermudah saat pengamplasan. Nah, caranya get coat gimana Mas? Ini saya lihatkan. Nah, seperti ini. Ini menggunakan cat curah biasa yang kita semprotkan secara tipis di media yang sudah kita lakukan pengaplikasian Piu 2K Surfacer. Ini gunanya apa sih Mas untuk get coat? Nah, untuk get coat sendiri itu diambil dari kata get atau pengawal atau yang sering teman-teman temui ketika di daerah-daerah pariwisata itu kan ada tour guide, itu kan pengawal bule yang lagi tamasya. Nah, itu sama seperti ini. Tapi di sini itu untuk mengawal kita saat pengamplasan. Dia itu macam ada kayak rambu-rambu seperti yang saya praktekkan ini. Nah, ketika media sudah dikikis oleh amplas yang get coat tadi, jadi media itu kelihatan mana yang belum diamplas, mana yang sudah ke amplas. Jadi ini sangat mempermudah ketika kita melakukan pengamplasan. Nah, ini untuk opsi get coat ketika kita mengaplikasikan amplas yang jenisnya atau modenya wet sanding atau mode basah. Tapi kalau untuk mode kering itu biasanya orang menggunakan get coat yang jenis bubuk. Itu ya Lur ya. Nah, tadi kita mengaplikasikan Piu 2K Surfacer sudah sore, terus kita lanjut pengamplasan sudah malam, dan di sini seperti biasa saya diamkan 1 malam untuk tingkat pengeringan daripada Piu 2K Surfacer ini supaya lebih kering ideal. Jadi benar-benar bisa mengcover media yang di bawahnya atau cat yang di bawahnya, supaya ketika kita pengaplikasian bahan berikutnya itu tidak menimbulkan indikasi yang namanya keriting atau thinner meresap ke bawah. Jadi kalau sudah di cover oleh Piu 2K Surfacer itu insya Allah aman, asal tingkat pengeringannya diperhatikan gitu ya Lur ya. Oke, seperti biasa sebelum kita pengaplikasian cat atau base coat itu usahakan epoxy ataupun Piu 2K Surfacer-nya itu dielap menggunakan silicone remover atau yang familiar disebut dengan degreaser. Degreaser itu berfungsi untuk mengantisipasi apabila ada kandungan
silikon dari bekas sabun atau kandungan minyak yang setelah kita mungkin makan gorengan dari tempat bakar sini lupa megang-megang media, ternyata tangan kita itu penuh dengan minyak. Jadi cairan degreaser itu berfungsi untuk menghilangkan kandungan-kandungan minyak ataupun silikon yang ada di media. Jadi lebih terjaga dan terantisipasi gitu ya lur ya. Nah, untuk dasar yang kita pakai, karena kita nanti akan mengaplikasikan warna merah, jadi kita akan pilih dasar menggunakan warna pink. Apa nggak bisa mas langsung ke dari epoxy atau PU2K Surfacer tadi langsung naik ke warna? Bisa aja. Tapi di sini konteksnya kita belajar untuk teman-teman yang benar-benar masih belajar ya. Jadi mohon maaf kalau udah senior, sudah pro, sudah di atas angin ya mungkin bisa geraji angin. Tapi kalau untuk masih belajar ya kita akan ambilkan opsi yang mungkin bisa diaplikasikan dengan mudah. Guna untuk memberikan dasar yang menyerupai warna yang akan kita aplikasikan itu lebih mudah ketika kita akan mengaplikasikan warna berikutnya atau warna inti. Jadi daya tutup yang akan didapatkan oleh warna inti itu tidak memerlukan lapisan atau layer yang begitu banyak. Jadi kemungkinan besar itu di satu setengah atau 2 layer dia sudah mempunyai daya tutup yang maksimal. Jadi ini sangat cocok sekali. Jadi nggak ada khawatir yang namanya belang gitu ya. Nah, untuk urusan belang itu biasanya teman-teman ngecatnya atau mengaplikasikan base coat-nya itu loncat sana loncat sini. Jadi mau base coat, mau epoxy, mau clear coat usahakan rapi ya lho ya. Jadi misalnya diambil dari titik A ke titik B, titik B ke titik A gitu ya lho. Jangan loncat sana, loncat sini, loncat situ, nabrak. Jadi kita tahu kalau kita mengaplikasikan cat atau clear atau epoxy kita berurutan atau rapi itu kita kemungkinan besar akan mendapatkan film yang ideal atau lapisan yang ideal gitu ya lho ya. Di sini setelah kita pengaplikasian tadi warna dasar cukup 1 kali 1 layer, terus kita jeda 15 menit kita naik ke warna inti karena ini jenisnya poliuretan jadi nggak perlu lama-lama. Oh ya teman-teman kemarin itu kan masih banyak yang gagal paham ya tentang bahan yang jenisnya poliuretan itu tidak bisa didiamkan terlalu lama lur. Jadi kalau bisa 15 atau sampai 20 menit itu langsung diaplikasikan ke bahan berikutnya. Mau cat berikutnya, mau clear coat itu jangan lama-lama didiamkan. Beda halnya dengan cat NC. Kalau cat NC usahakan dikeringkan semaksimal mungkin, minimal 8 jam atau enggak setelah pengaplikasian didiamkan dulu 1 jam atau 2 jam, dijemur kalau memang panas terik matahari. Kalau memang mau ngejar waktu dijemur aja nggak apa-apa, yang penting dapat tingkat pengeringan yang ideal ya. Karena rata-rata cat NC itu memiliki daya tutup yang kurang maksimal, jadi kemungkinan besar dia membutuhkan beberapa lapis, 3 atau sampai 4 lapis dia baru mendapatkan warna yang ideal. Nah, dari lapisan yang begitu banyak, kemungkinan besar dia akan lebih membutuhkan tingkat pengeringan yang ideal. Karena kalau NC sendiri itu memiliki karakter yang mirip seperti karet. Jadi kalau semakin tebal catnya berarti pengeringan harus semakin dimaksimalkan. Karena teman-teman tuh sudah banyak yang bertanya seperti itu, ternyata cat NC dipaksa untuk cepet-cepet. Memang pas pada waktu di clear dia masih glass finishnya masih dapat, tapi ketika sudah mulai kering, nah cat NC itu kan sudah dilapisi oleh clear, terus dia masih butuh pengeringan. Alhasil cat yang masih butuh pengeringan tadi itu akan tarik-tarikan dengan clear coat yang di atasnya. Jadi akhirnya clear coatnya itu mulai ngedrop, absorb ataupun mengkerut gitu ya lur. Jadi langkah baiknya kita ngalah atau mengalah untuk
memberikan tingkat pengeringan yang ideal pada cat NC daripada terjadi trouble setelah pengekliran atau setelah finishing gitu ya. Oke. Setelah kita aplikasikan base coat warna merah tadi, karena itu jenisnya juga polyuretan, tidak lama-lama, butuh waktu 20 menit kita di sini akan mengaplikasikan clear coat. Untuk clear coat yang kemarin tanya, Mas, rekomendasi clear coat HS yang murah lah, Mas. Oke, di sini ada nih. Ini saya punya tipe 2010 dari Autoglow. Untuk mixing rasio itu di 2:1, 2 clear, 1 hightener atau 2 base, 1 hightener. Terus untuk thinner itu maksimal di 10%. Biasanya itu 0,5 ya. 0,5 itu sudah takaran dari HS rata-rata segitu. Nah, di sini saya kasih tunjuk untuk thinner. Di sini ada thinner PU normal, fast dry dan slow. Di sini saya pilih yang slow. Sebenarnya saya butuh di extra slow sih, tapi di sini nggak ada extra slow, jadi saya minimal pakai yang slow. Kenapa? Karena di sini cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Cuacanya itu kadang panas terus tahu-tahu hujan, terus dingin gitu. Jadi nggak stabil ya. Karena di sini posisinya lagi panas, jadi saya pilih yang slow. Lebih bagus sih extra slow, tapi nggak ada. Jadi gini. Kalau untuk cuaca panas, thinner yang memiliki penguapan yang cenderung lebih lambat itu dia akan lebih membantu sesi flow time dari clear yang kita aplikasikan. Gitu ya. Kalau cuaca panas jangan pakai yang fast dry. Kalau fast dry nanti malah terlalu cepat menguap, nanti clear belum memasuki sesi flow time yang bagus, clear sudah mulai mengeras, akhirnya jerukannya gede-gede, jerukannya sudah mengeras dan tak bisa lumer lagi gitu ya. Tapi kalau untuk cuaca panas kita pakai yang slow atau extra slow, itu akan lebih membantu sesi flow time-nya gitu ya. Kalau cuaca misalnya lagi dingin, Mas, atau cuaca hujan gitu, kita pakai thinner yang extra slow, apa nggak khawatir yang namanya keriting, Mas? Saya nggak tahu ya, itu saya pernah dengar juga kata-kata seperti itu. Katanya kalau kita pakai extra slow di sesi flow coat ataupun cuaca dingin itu rawan keriting. Itu nggak ngerti hal-hal kayak gitu kenapa disampaikan ke teman-teman yang masih belajar. Jadi hegemoni teman-teman, pemikiran, mindset teman-teman itu jadi kayak salah gitu nah. Jadi kalau kita pakai extra slow di cuaca yang dingin atau hujan, itu akan lebih mengurangi kadar air ya, karena kalau di extra slow itu lebih sedikit kadar airnya, beda dengan yang fast dry. Kalau fast dry lebih banyak kadar airnya. Jadi supaya tidak tabrakan dengan udara yang ada di ruangan atau di tempat kita pakai yang extra slow supaya membantu kadar air yang ada di udara. Jadi kalau kita pakai thinnernya yang minim kadar air, otomatis tidak tabrakan dengan kadar air yang ada di udara. Jadi lebih aman. Gitu loh. Kalau kita misalnya pakai thinnernya bener, misalnya cuaca panas pakai extra slow, ya cukup sedikit, cukup dengan TDS-nya. Walaupun sedikit, kalau thinnernya bekerja dengan bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau teman-teman hantam rata, misalnya di cuaca panas ataupun dingin, kita pakai yang fast dry atau medium. Nah, di cuaca yang panas, kalau kita menggunakan thinner yang medium atau fast dry, otomatis kita akan menambah banyak thinner tuh. Ya, untuk apa? Untuk membantu sesi flow time. Itu loh, bedanya itu. Jadi kalau kita pakai yang sesuai dengan fungsional, otomatis kita walaupun sesuai dengan TDS itu lebih akan cenderung menggunakan thinner sedikit. Thinner tuh menurut saya thinner tuh sampah. Semakin banyak thinner, semakin banyak sampah. Gitu loh, Lur. Paham nggak sih? Maksud daripada sampah itu jangan ditelan mentah-mentah. Jadi ketika clear coat masih basah, otomatis kan wet look atau glass finish masih di sesi yang kinclong-kinclong ya. Ketika thinner itu sudah beranjak pergi, otomatis kan lapisan akan berkurang tuh. Lapisannya akan mengalami perubahan dari cair ke padat. Nah,
thinner sudah pergi, otomatis kalau thinnernya banyak lapisannya akan mulai menipis, jadi akan lebih kelihatan absorb gitu loh lur, paham nggak? Ketika masih basah sih ya mungkin dilihat masih glass finishnya masih dapet, masih kinclong. Ketika thinnernya udah pergi nanti dilihat loh kok clearku kok baru seminggu udah ngedrop. Nah itu makanya jangan pakai banyak-banyak thinner gitu lur. Nah oke, itu penjelasan tentang thinner. Sekarang kita ke teknik pengaplikasian untuk clear coat. Di sini tadi saya pengaplikasian clear coat menggunakan settingan untuk Meiji yang saya pakai ini Finer Force tipe T. Untuk fan pattern kita buka full, fluid kita buka tube 3 ulir, terus angin kita pakai di 1,8 bar. Terus untuk teknik di sini saya pakai masih teknik one visit application. Oke, jadi sekali lewat tanpa jeda. Jeda hanya untuk penguapan. Jadi pertama untuk second layer, kedua second layer, terakhir ketiga untuk finish layer gitu ya. Jadi kita di sini mengaplikasikan sebanyak 3 layer tanpa jeda gitu lur. Kalau HS kita main yang model kabut-kabut dulu katanya ya. Kita kabut-kabut dulu semua rata, terus kita nanti ambil wet looknya. Alah nggak usah kelamaan, langsung jebret gitu aja. Nggak usah pakai mode kabut-kabut dulu gitu loh lur. Jadi kalau untuk clear yang ibaratnya responnya cepet kayak gini itu malah rawan kalau kita main kabut-kabut kayak gini. Jadi kita langsung tembak jebret aja. Orang ini kan ibaratnya HS itu kan responnya cepet tapi dia memiliki flow time yang bagus atau slow ya. Jadi teman-teman kalau pengen mode one visit itu rubah kebiasaan lama. Dari gaya tembak ayunan spray gun itu di percepat, jadi ritmenya cepat, jebret itu, tapi dengan jarak konsisten terus overlapnya rapi, nanti insya Allah hasilnya juga akan rapi. Meler nggak mas? Enggak. Kalau meler itu biasanya kalau kita nembaknya pelan, jadi akan over lapisan di tempat yang mungkin ketika kita pelan cepret terus overlapnya nggak diperhatikan, dia akan terfokus di situ, otomatis penebalan cairan yang ada di situ akan meleleh gitu. Terus yang fatal lagi kalau ketebelan biasanya buih ada buih kayak gelembung-gelembung di dalam clear coat itu. Dengan proses yang dulu lihat yang saya aplikasikan itu dari titik A ke titik B, saya balikin ke titik A lagi, terus saya jeda 10 detik. Tadi saya hitung ya pakai jari 10 detik untuk penguapan thinner, lalu kita lakukan ke finish layer. Oke lur, seperti biasa setelah kita clear tadi kita simpan di sini. Ini masih masuk di sesi flow time ya. Jadi ini media masih basah banget, nggak mungkin kita mau review. Nanti kita akan review lagi ketika sudah kering ya, minimal sudah bisa kita sentuh ya. Kalau masih basah kayak gini malah kalau dibawa kemana-mana nanti malah kotor semua. Oke, untuk hasil sementara seperti ini lur. Nah oke, kita tunggu besok pagi atau sore kita akan review lagi. Oke dulurku semua, kita kembali lagi ke ruangan ini, tapi ini di siang harinya. Ini jam 11 ya, ini jam 11. Untuk kondisinya seperti ini. Oke, kemarin kita clear coat, nggak bisa kita review karena masih basah, dan sekarang sudah bisa disentuh ya, minimal saya bisa sentuh ya, jadi mau tak bawa kemana-mana itu nggak rawan kotoran gitu ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk glass finish yang didapat ya seperti ini, nilai sendiri. Oke lor, untuk film udah pastilah kalau HS filmnya lebih tebal ya daripada MS. Nanti kita akan pindah di ruangan yang ada lampu neonnya, dan yang ada bintik-bintik itu, bintik-bintik air, ini mau hujan tapi cuacanya panas.
Nih gerimis lur, sudah gerimis. Oke, kita pindah ke ruangan yang ada lampu neonnya. Semut aja kepleset. Ya ampun. Oke lur, kita pindah dulu. Kita pindah semua aja dulu ke ruangan yang ada lampu neonnya. Kita bincang-bincang di sana nanti lur. Aman mas, nggak meler? Nggak meler. Oke lur, ini media sudah kita taruh di dalam ruangan yang ada lampu neonnya. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Silahkan dinilai sendiri. Untuk glass finish yang dihasilkan seperti ini lur. Oke. Terus untuk build film udah pasti lumayan. Kalau HS udah pasti build filmnya lumayan ideal ya. Walaupun 3 layar dia dapat build film yang ideal. Nah, kenapa saya selalu review clear itu ketika sudah kering? Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya popping, meler ataupun yang lain, kita bisa tahu nih. Tapi kalau masih basah tuh susah kita analisa. Jadi karakter clear atau tekstur clear itu akan muncul ketika sudah kering. Mau clear, mau cat, mau epoxy, dia akan muncul ketika sudah kering. Dan ini alhamdulillah kita dapat hasil tembakan seperti ini. Yang kemarin nanya, Mas clear HS yang murah dong, rekomendasi ya ini udah legend murah. Dan di samping sini lur, seperti biasa ada kopinya Mbak Dar sini. Nanti kita akan nikmati dulu dan kita akan bincang-bincang sebentar aja lur, ndak lama-lama. Oke, kita taruh sini kameranya. Nah, kemarin itu sempat ada pertanyaan gini, Mas, apakah jika flowput dilakukan itu harus satu brand atau misalnya gini, tadi kita pakai auto blue terus kita foto pakai auto blue, itu nggak jadi masalah ya? Jadi kita misalnya flowput pakai satu brand atau 2 brand itu nggak jadi masalah. Yang penting di sesi pertama, kalau teman-teman yang suka flowput ya, ini bicara yang suka flowput, misalnya di sesi pertama kita harus dapetin film yang ideal. Film itu lapisan yang ideal. Nah, ketika kita mau melakukan flowput, ketika clear put sudah kering, otomatis kita akan amplas gitu ya. Jadi kita amplas, kita kikis nih jerukannya, terus kita flowput. Nah, teman-teman itu sering terjadi keriting. Biasanya teman-teman itu clear pertamanya hanya sekedar nge-clear, nggak diperhatikan untuk tingkat build filmnya. Jadi usahakan teman-teman build filmnya diutamakan untuk clear pertama. Bagi yang suka flowput, diutamakan filmnya ideal. Ketika digigis sama amplas nggak rawan jebol, nggak rawan menipis, dan nggak rawan diresap oleh thinner yang dibawa clear yang kedua. Itu yang biasanya mengakibatkan keriting. Terus pertanyaan yang kedua, apa ya kemarin? Ya itu tadi, Mas rekomendasi clear HS murah. Ini udah legend murah. Gitu ya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga bisa membantu, karena banyak sekali teman-teman yang gagal paham tentang kenapa clear kalau di flowput harus satu brand. Sebenarnya nggak satu brand pun nggak apa-apa, yang penting tekniknya, terus pemilihan grade amplas, dan perhatikan build film yang dihasilkan clear pertama. Usahakan build filmnya ideal gitu ya. Oke, gitu aja. Ini hari Jumat, sudah waktunya kita Jumatan. Dan jangan lupa kopi Mbak Dar sini pas susunya. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Sampai jumpa di video yang akan datang. See you.